Informasi berikutnya pemirsa, hujan lebat yang terus mengguyur Kabupaten Gayo Luwes Aceh kembali menyebabkan tanah longsor yang menutup jalan darurat. Akibatnya akses utama penghubung Kabupaten Gayo Luwes dan Aceh Tenggara pun putus total. Inilah detik-detik gunung di wilayah Begade 4, Kampung Ramung Musara, Kecamatan Putri Betung longsor. Tanah longsor menutup badan jalan darurat penghubung Kabupaten Gayo Luwes dan Aceh Tenggara. Akibatnya puluhan sepeda motor dan mobil terjebak di tengah perjalanan, tepatnya di ruas jalan antara Desa Tetumpun dan Tangsarat, Kecamatan Putri Betung. Kondisi diperparah dengan cuaca yang masih mendung dan berpotensi hujan sehingga rawan longsor susulan. Warga setempat pun berharap pemerintah segera membuka akses yang terputus, mengingat akses ini merupakan urat nadi masyarakat Gayo Luwes. Hingga kini sejumlah kendaraan masih tertahan di lokasi longsor dan berharap longsoran segera dibersihkan agar jalur vital bisa dilalui kembali. Dari Kabupaten Gayo Luwes Aceh, Dosaino Ariga Ainis melaporkan. Kembali di Sindo Malam, PSSI resmi menunjuk John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia. John akan sampai di Indonesia pada 11 Januari mendatang untuk diperkenalkan langsung pada publik sepak bola Indonesia. PSSI resmi mengumumkan nama John Hartman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia yang disampaikan langsung melalui akun resminya Sabtu sore. Keputusan menunjuk John Hartman menangani skuad Garuda bukan tanpa alasan. Hartman pernah mengantar timnas Kanada di sektor putra maupun putri lolos ke Piala Dunia FIFA. Dalam keterangannya, PSSI memastikan rekam jejak Hartman menjadi alasan utama penunjukan ini. John Hartman pernah melatih timnas putri dan putra Kanada, berhasil membawa timnas putri Kanada tampil di Piala Dunia 2007 dan 2011, serta meraih 2 medali perunggu dalam Olimpiade 2012 dan 2016. Sementara di timnas putra Kanada, Hartman sukses membawa Kanada ke Piala Dunia 2022 yang diselenggarakan di Qatar dan berhasil mengantarkan Kanada ke posisi 33 peringkat FIFA. Harapan baru tentu menyelimuti perjalanan timnas Indonesia setelah kedatangan John Hartman yang akan tiba di Indonesia 11 Januari mendatang dan akan dikenalkan ke publik sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan tampil di FIFA Series pada 23 hingga 31 Maret mendatang, kemudian agenda FIFA Matchday pada Juni, September, Oktober, dan November, serta tampil di Piala AFF 2026 yang akan berlangsung pada 25 Juli mendatang. Hadirnya John Hartman ini membawa angin segar bagi timnas Indonesia dan seluruh masyarakat sepak bola tanah air. Pemirsa, Gunung Etna di Sisilia, Italia kembali erupsi. Ini dia aliran lava Gunung Etna di Sisilia, Italia mengalir menuruni retakan baru di lereng sisi utara Valle del Po. Institut Geofisika dan Vulkanologi Nasional Italia melarang pesawat melintas di atas Gunung Etna. Hal ini untuk memperingatkan bahwa awan abu dan juga letusan yang sedang berlangsung dapat menimbulkan resiko terhadap keselamatan penerbangan. Gunung Etna telah berada dalam kondisi erupsi yang hampir konstan sejak tahun 2013 yang menyebabkan penutupan sementara bagi wisatawan. Menjulang setinggi 3.369 meter di atas permukaan laut, Gunung Etna adalah gunung berapi tertinggi dan salah satu yang paling aktif di Eropa. Informasi selanjutnya pemirsa, 1 orang tewas dan 19 lainnya terluka setelah Rusia melancarkan serangan roket ke kota Kharkiv, Ukraina. Sistem roket peluncuran ganda MLRS Grad Rusia menyerang unit-unit infanteri Ukraina di Krasnoarmeysk, Dimitrov, dan Rodinskoye. Pasukan Rusia juga melancarkan serangan ke perumahan warga di kota Kharkiv, Ukraina.
Serangan roket ini menewaskan sedikitnya seorang anak dan juga melukai 19 orang lainnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperlakukan darurat militer di seluruh negeri dan mengumumkan mobilisasi umum. Sementara Uni Eropa dan Amerika Serikat memperlakukan beberapa putaran sanksi terhadap Moskow. Moskow melancarkan serangan militer di Ukraina pada akhir Februari 2022 setelah pemerintah Ukraina merapat ke barat dan ingin bergabung dengan NATO. Informasi berikutnya, Donald Trump puji keberhasilan pasukan Amerika Serikat menyerang Venezuela dan tangkap Presiden Nicolas Maduro. Trump juga mengklaim hal tersebut sebagai pembuktian tak ada bangsa lain yang menyamai pencapaian Amerika Serikat. Tujuh ledakan besar terjadi di kota Caracas, Venezuela pasca serangan militer AS pada Sabtu pagi. Serangan ini diikuti dengan penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan ibu negara. Caracas nampak seperti kota mati pasca serangan. Sejumlah distrik terlihat gelap dan sunyi. Bahkan asap terlihat mengepul dari pangkalan udara La Carlota di timur Caracas. Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez meminta pemerintah Amerika Serikat segera membuktikan keberadaan Presiden Nicolas Maduro. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama. El presidente Maduro ya había sido muy claro y había advertido al pueblo venezolano de que una agresión de esta naturaleza, por la desesperación de la voracidad energética de los Estados Unidos, podía presentarse. Y lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue pueblo a la calle, activado en milicia, activado todos los planes. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut serangan terhadap Venezuela dan penangkapan Maduro serta istrinya sebagai pencapaian terbaik militer Amerika Serikat. Trump juga mengklaim bahwa tak ada satu negara pun yang menyamai pencapaian Amerika Serikat. Trump pun mengancam Maduro dan istrinya menghadapi peradilan Amerika Serikat. No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly, in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. It was dark and it was deadly. But captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. Dampak tambahan dilaporkan terjadi di Benteng Tiuna, kompleks militer utama Venezuela, dan di Pelabuhan La Guaira. Sebagian besar wilayah selatan Caracas mengalami pemadaman listrik tak lama setelah ledakan terjadi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pasukannya telah melakukan serangan berskala besar ke Venezuela dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Trump berdalih serangan terhadap Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro adalah perang melawan narkoba. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Celia Flores telah ditangkap. Maduro dan istrinya ditangkap dan diterbangkan keluar Venezuela usai tentara Amerika Serikat melancarkan serangan berskala besar di beberapa wilayah di Venezuela. Trump berdalih serangan terhadap Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro adalah perang melawan narkoba. Maduro dan istrinya akan menghadapi sejumlah dakwaan di pengadilan New York meliputi konspirasi narkoterorisme, penyelundupan kokain, serta konspirasi kepemilikan senapan mesin dan perangkat penghancur yang ditujukan untuk Amerika Serikat.
The illegitimate dictator Maduro was the kingpin of a vast criminal network responsible for trafficking colossal amounts of deadly and illicit drugs into the United States. As alleged in the indictment, he personally oversaw the vicious cartel known as Cartel de las Solas, which flooded our nation with lethal poison, responsible for the deaths of countless Americans, the many Americans, hundreds of thousands over the years of Americans died because of him. Maduro and his wife will soon face the full might of American justice and stand trial on American soil. Right now, they're on a ship. They'll be heading to ultimately New York, and then a decision will be made, I assume, between New York and Miami or Florida. Sebelumnya Amerika Serikat menyerang ibu kota Caracas dan 3 provinsi lainnya yakni Miranda, Aragua, dan La Guaira. Tercatat terdapat 7 ledakan dalam serangan tersebut mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia. Jam serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela. Masa menyebut serangan Amerika terhadap Venezuela bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Ratusan orang berunjuk rasa di Times Square, New York, Amerika Serikat. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan "Jangan ganggu Venezuela". Masa mengecam serangan berskala besar Amerika Serikat serta penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Masa juga menyuarakan kekesalannya terhadap intervensi pemerintahan Trump di Venezuela yang menuduh pemerintah Venezuela membantu entitas korporasi serta mengeksploitasi minyak Venezuela melalui kesepakatan di bawah tekanan. Aksi serupa juga terjadi di Berlin, Jerman. Ratusan warga di Brandenburg berdemonstrasi mendukung Venezuela. Massa memprotes tindakan Amerika Serikat yang telah menyerang Venezuela. Massa membawa spanduk bertuliskan "Hentikan perang melawan Venezuela" sebagai bentuk kecaman terhadap Amerika Serikat. Massa juga menyebut serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela dapat memicu Perang Dunia Ketiga.